Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Puji Tuhan hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita memberikan pujian penyembahan kita, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai atau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat siang hari ini, Tuhan memberkati kami sampai hari ini kami masih boleh ada. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami rindu memuji menyembah nama-Mu, urapi kami, pimpin kami, biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama siapkan hati. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat kita lemah, kita percaya kuasa Tuhan memberkati, menguatkan setiap kita yang lemah. Siang hari ini Dia siap menguatkan kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua
yang dapat ku pinta. Katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sekali lagi, pujikan pujian ini dari awal bersama-sama, katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua
yang dapat ku pinta. Katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bersama-sama mari naikkan sembah kita, mari puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau sungguh hebat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang layak disembah selain Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Kami kagum dengan kebaikan-Mu Tuhan, kami kagum dengan kasih setia-Mu. Engkau tak pernah membenci kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah menjauhkan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Perbuatan-Mu sungguh ajaib, perbuatan-Mu sungguh ajaib. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia
di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan bersama-sama, angkat tangan kita. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan lebih daripada apa yang kami doakan. Karena Engkau Tuhan yang mempunyai anugerah yang besar di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami mendapatkan apa yang lebih dari yang kami minta. Kami bersyukur ya Bapa. Dan pada siang hari ini kami berdoa untuk setiap kami semua ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami untuk kami tetap terus berada di dalam pertandingan iman. Karena kami tahu Tuhan, cobaan, godaan selalu datang silih berganti. Tetapi kalau siang hari ini kami boleh memuji menyembah nama-Mu, kami percaya Engkau akan mencurahkan kekuatan-Mu, kekuatan Roh Kudus dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada akhirnya kami Engkau dapati tetap setia dan kami boleh memenangkan pertandingan iman ini dengan kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar berdoa buat setiap kami yang dalam masalah pergumulan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada setiap masalah dan pergumulan kami. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami meminta kepada Tuhan, ketika kami memuji nama Tuhan, setiap masalah pergumulan kami akan diselesaikan oleh Tuhan. Kami akan menerima jalan keluar, kami akan menerima kekuatan yang baru, sehingga masalah pergumulan kami boleh hilang, boleh kami hadapi, dan boleh kami selesaikan oleh karena Tuhan yang memberi kami kekuatan. Karena kami tahu sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Tuhan kami memberi kami kekuatan untuk supaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus, Kau terus memberkati supaya gereja-Mu ini boleh semakin hari, boleh diberkati dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Setiap jemaat-jemaat Tuhan, hidupnya dibuat terus Tuhan naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami akan melihat bahwa hidup jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Buat setiap kami pemirsa Menara Doa Online, Kau juga jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah lupakan kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa ketika kami tetap diingat oleh Tuhan, maka hidup kami bisa mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa, biar setiap pemirsa Menara Doa Online, dari gereja manapun, dari kota manapun, boleh melihat kebaikan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan di dalam setiap kehidupan para pemirsa Menara Doa Online. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami dikuatkan, diubahkan, dan kami boleh semakin indah di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua yang menyaksikan Menara Doa Online pada siang hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.
Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita tadi sudah memuji menyembah nama Tuhan. Berapa banyak setiap kita diberkati melalui pujian penyembahan yang sudah kita terima pada siang hari ini. Lambaikan tangan, puji Tuhan, haleluya. Bagi setiap saudara-saudara yang diberkati boleh katakan di kolom komen, saya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua yang mengikuti Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Akibat Dosa Kesombongan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yehezkiel 28 ayat 19 buat para pemirsa dan saya berharap setiap pemirsa boleh memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Amin. Pemirsa yang dikasih Tuhan, ayat yang baru kita baca menceritakan tentang Nabi Yehezkiel yang diutus oleh Tuhan untuk mengatakan perkataan nubuat kepada Raja Kota Tirus. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel? Nabi Yehezkiel menyampaikan perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang membuat kota Tirus pada akhirnya harus mengalami kehancuran dan keruntuhan. Mengapa? Karena raja kota Tirus sangat menyombongkan diri. Kita mengerti kalau kita membaca ayat di bawahnya, betapa kota Tirus adalah kota yang sangat maju, yang sangat kaya dan makmur. Kita bisa melihat bahwa di dalam kota tersebut banyak sekali ahli-ahli, ahli bangunan, ahli pernak-pernik batu-batuan, ahli perang, semua orang-orang yang ahli ada di kota tersebut. Karena banyak orang ahli, makanya kotanya menjadi maju, makanya kotanya menjadi makmur. Dan bukan hanya itu saja, kota Tirus menjadi pusat perdagangan. Semua kapal-kapal dari kota-kota tetangga selalu berlabuh kepada kota Tirus untuk membeli rempah-rempah, untuk berdagang kambing domba, untuk berdagang batu-batuan, kain ungu muda, kain ungu tua, permata-permata, besi, macam-macam. Sehingga kota ini karena perdagangannya begitu maju, maka kota ini semakin kaya, semakin makmur. Nah, di tengah-tengah kemakmurannya itu sayang sekali Raja Negeri Tirus atau kota Tirus ini menyombongkan diri. Dia berkata bahwa sayalah yang menjadi Tuhan. Tuhan itu enggak ada, saya Tuhannya. Nah, ketika Raja Tirus mulai menyombongkan diri dan dia berkata bahwa tidak ada Tuhan dan bahwa dialah yang menjadi Tuhan, maka Tuhan dari surga melihat dan mulai menghukum Raja Negeri Tirus. Sehingga Yehezkiel mengucapkan perkataan-perkataan nubuat yang sangat mengerikan dan pada akhirnya nubuat Yehezkiel tergenapi. Kota Tirus dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hati-hati terhadap yang namanya dosa kesombongan. Karena Tuhan sangat-sangat benci sama orang yang sombong. Kita tahu di ayat yang lain Tuhan berfirman, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Orang yang congkak adalah orang yang apa? Orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu,
perhatikan hidup kita. Apakah selama ini kita sudah memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan? Mungkin dari luar kita kelihatannya nggak sombong. Mungkin dari luar orang-orang lihat kita orangnya rendah hati. Tapi kalau di dalam hati kita ada kesombongan, hati-hati. Karena kita tahu Tuhan itu melihat hati kita. Kita nggak bisa membohongi Tuhan. Kita dari luar kelihatan baik, kelihatan rendah hati, humble. Tapi kalau dari dalam hati kita banyak kesombongan-kesombongan, hati-hati. Tuhan gak akan segan-segan memberikan kepada kita hukuman. Karena Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Nah oleh sebab itu, kalau hari-hari ini kita sedang berada dalam kondisi mungkin kita punya banyak uang, mungkin di dompet kita isinya 100 ribuan semua begitu ya. Warnanya merah semua. Kita lalu merasa bahwa wah saya yang sudah bekerja keras. Saya yang sudah mengeluarkan keringat sampai dompet saya tebel, rekening saya penuh. Ini bukan karena Tuhan, ini karena kerja keras saya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hati-hati. Bukan suatu hal yang sulit untuk Tuhan membalikkan suatu kondisi atau keadaan. Kalau engkau sombong dan engkau katakan bahwa berkat itu bukan dari Tuhan, tapi itu karena kerja kerasmu, karena usahamu, hati-hati. Tuhan bisa membalikkan dari engkau yang enggak diberkati, Tuhan buat engkau jadi orang-orang yang melarat, yang enggak punya uang, yang susah. Itu hanya butuh sekejap bagi Tuhan. Seperti orang-orang di kota Tirus ini, di mana kota Tirus adalah kota kepulauan. Jadi kotanya itu di pinggir pantai. Nah, karena kota ini sangat maju Bapak Ibu, Tuhan, maksud saya kota ini sangat sombong, Tuhan bilang, kamu boleh punya banyak tembok-tembok pertahanan, kamu boleh punya banyak kereta berkuda, kereta tunggangan, pasukan tentara, mau yang berkuda maupun yang enggak berkuda, kamu punya banyak. Tapi karena kesombonganmu, aku akan buat air laut itu menutupi seluruh kekayaanmu dan kehebatanmu. Bukan hanya dibuat Tuhan kalah dari musuh-musuhnya, tetapi Tuhan juga kirim bencana alam buat kota Tirus ini karena kesombongannya. Nah oleh sebab itu kita pun juga sama. Kalau kita sombong, ya kita merasa hidup kita ini bisa sampai hari ini karena kekuatan kita bisa kaya bukan karena Tuhan tapi karena usaha kita, hati-hati. Tuhan bisa kirim musuh-musuh untuk menghabisi harta benda kita. Tuhan bisa kirim bencana alam untuk menghabisi kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya kita terhindar dari malapetaka itu? Jawabannya sederhana, kalau engkau percaya bahwa berkat itu datang dari kepada Tuhan, maka saudara-saudara, mari saudara-saudara belajar memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena dengan kita memberikan 1/10 kepada Tuhan, maka kita sedang percaya kepada Tuhan bahwa berkat itu bukan milik kita. Dan berkat itu bukan karena kita dapat oleh usaha kita, melainkan karena Tuhan. Nah sayangnya banyak orang menganggap bahwa ketika dia memberi 1/10 kepada Tuhan, dia memberinya bukan kepada Tuhan tapi memberi kepada pendeta, memberi kepada gereja. Sehingga dia eman, dia sayang. Wah kalau uang gini 10% dari penghasilan saya, penghasilan bersih, kalau saya berikan untuk gereja, wah enak pendetanya nanti cepat kaya. Wah enak itu nanti gerejanya, wah macam-macam, mulai banyak keiri hatian. Nah ini yang berbahaya, udah dosa kesombongan dipenuhi dengan dosa keiri hatian, Tuhan gak suka. Tapi kalau kita dengan rela hati, kita tahu bahwa perpuluhan itu wajib untuk Tuhan, ya. Maka saya percaya Bapak Ibu, seperti janji Tuhan, setiap kita yang mengembalikan persepuluhan,
maka Tuhan akan menghilangkan musuh-musuh, bencana-bencana, sakit, penyakit. Itu bukan dihilangkan, tetapi maksud saya Tuhan akan halau. Sehingga Bapak Ibu mungkin Anda masih bisa sakit karena kita masih manusia. Tapi sakitnya saya percaya akan menjadi sakit yang pasti nanti Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Kalau engkau rugi, walaupun engkau sudah membayar persepuluhan, namanya kita hidup di dunia pasti ada rugi. Nggak mungkin untung terus. Tapi dengan kerugianmu itu Tuhan bisa pulihkan menjadi kelimpahan. Nah sekarang pilihan di tangan kita. Maukah kita percaya bahwa berkat itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan? Kalau kita mau percaya berkat datang dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita, maka kita harus mau memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu, pemirsa yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin ingatkan kepada kita, jangan sombong, terutama di dalam kerja kerasmu, kekayaanmu, dan kemuliaanmu itu. Jangan sombong, karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang sombong, karena dia begitu sukses, begitu kaya, berhasil, wah pada akhirnya nanti pasti akan melihat tuaian yang buruk, malapetaka besar siap menanti. Tuhan Yesus memberkati. Biar renungan pada siang hari ini boleh memberikan pada kita pencerahan, kekuatan bagi setiap kita semua. Dan firman Tuhan saya berdoa tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan semua. Mari kita sama-sama akan akhiri menara doa kita siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk doa firman Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan, kemudian kita akan berdoa Bapa kami, dan terakhir kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu, kami dengan jelas mengerti kesalahan dosa Raja Negeri Tirus. Di mana raja ini begitu sukses, kota yang dibangun begitu makmur, jaya, banyak harta benda. Tetapi karena kesombongannya, karena dia tidak mau mengakui bahwa berkat itu datang dari Tuhan, tetapi karena hasil kerja kerasnya, maka kami tahu Raja Tirus, kota Tirus bahkan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan, kami tidak mau mengalami seperti yang dialami oleh Raja Tirus. Mampukan kami, berikan kami kerendahan hati untuk kami dapat memberikan apa yang seharusnya menjadi miliknya Tuhan. Mampukan kami dalam keterbatasan kami. Kami percaya justru di dalam keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kamilah, maka kuasa-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, biar kami mau bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah, rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah menara doa online pada siang hari ini. Dan bagi setiap pemirsa yang diberkati Tuhan, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share channel ini apabila Bapak Ibu Saudara-saudara semua merasa diberkati melalui channel ini. Jadilah agen-agen kerajaan Tuhan di bumi
dan Anda akan melihat berkat Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup setiap kita semua. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Bye-bye.